Selamat datang di mata kuliah kewirausahaan. Dalam sesi kali ini, saya akan mempresentasikan branding dalam kewirausahaan. Sebetulnya, apa yang dinamakan dengan branding? Pada ilustrasi di sini, terdapat beberapa komponen dalam brand itu sendiri. Ada advertising, marketing, trust, identity, value, design, logo, ataupun strategi. Jadi, apa itu branding? Di sini, saya mengambil dari Branding Journal tahun 2022. Branding adalah the process of giving a meaning to specific organization, company, product, or services by creating and shaping a brand in consumer mind. Dapat digarisbawahi bahwa branding itu adalah proses untuk memberikan sebuah makna. Jadi, sebelum memulai sebuah wirausaha, kita perlu melihat terlebih dahulu seberapa jauh makna yang hendak akan dicapai dari wirausaha, dari wirausaha itu sendiri kepada nantinya adalah calon customer. Apakah yang ingin disampaikannya berupa nilai-nilai, value, ataupun yang dapat ditranslasi menjadi sebuah jasa, atau bisa ditranslasikan menjadi sebuah produk. Oleh karena itu, branding bisa disebut sebagai a promise to your customer, atau menjadi sebuah janji, menjadi sebuah keyakinan kepada customer atau calon customer, yang dimana di sini menyebutkan it tells them that they can expect from your product and your services. Dapat dilihat bahwa dalam mengutilisasi branding itu adalah melihat apa yang menjadi perbedaan, apa yang menjadi mengeksposurkan, yang membedakan antara satu produk dengan produk lainnya. Di sini saya mengambil juga dari referensi entrepreneur di tahun yang sama. Your brand is derived from who you are, who you want to be, and who people perceive you to be. Artinya, bagaimana brand, bagaimana nilai ataupun value yang hendak kita deliver atau ingin kita sampaikan, mencapai apa yang hendak kita inginkan. Ini adalah perbedaan atau terminologi apa yang menjadi branding itu sendiri. Terdapat brand, branding, ataupun identitas brand. Brand di sini adalah bagaimana orang mengenali perusahaanmu atau usaha ataupun wirausaha yang kita tekuni. Sementara branding adalah aktivitas yang dilakukan untuk membangun persepsi orang terhadap perusahaanmu. Sementara yang terakhir adalah identitas brand, kumpulan dari berbagai elemen brand yang secara kolektif menciptakan citra pada perusahaanmu. Ini adalah jenis-jenis dari berbagai brand. Dapat dilihat bahwa yang pertama adalah personal branding. Dapat dilihat bahwa sebuah perusahaan itu dimanage oleh satu orang atau beberapa orang. Dia pada akhirnya akan memiliki visi, akan memiliki value. Seberapa jauh value tersebut dapat dikompilasi, dapat berkumpul, dapat menjadi sebuah jasa kembali lagi, atau produk. Oleh karena itu, dari semua wirausaha, dari semua perusahaan itu berawal pasti dari satu jenis personal branding. Maka akan meruntut, akan delivered menjadi berbagai jenis branding lainnya. Misalnya ada product branding, ada service branding, retail branding, cultural or geographical branding, corporate, online, dan juga offline branding. Oleh karena itu, mengapa penekanan pada personal branding? Di sini saya akan menceritakan sedikit, yaitu saya menjelaskan yang saya ambil referensi dari Montoya dan Wendler di tahun 2008 adalah seberapa jauh personal branding ini, di mana dijelaskan oleh referensi tersebut adalah taking control of how other people perceive you before they come into your direct contact with you. Artinya, branding itu sendiri bisa terlihat karena telah didelivered secara mandiri, secara sendiri oleh perusahaan. Ternyata perusahaan tersebut adalah memiliki value yang seperti ini, tanpa harus dilihat secara langsung begitu, sudah terlihat secara langsung. Yang selanjutnya,
Personal branding adalah the ability to deliberate use attribute that demonstrate your capability to manage the expectation one will receive from encounter with you. Jadi bagaimana personal branding ini menggunakan atribut-atribut yang dimana didemonstrasikan oleh kapabilitas. Oleh karena itu, jasa ataupun produk ataupun jenis wirausaha lainnya perlu didemonstrasikan oleh kapabilitas yang dimiliki oleh jasa tersebut ataupun produk tersebut. Oleh karena itu, mengapa personal branding menjadi penting atau why personal branding matters? Yang pertama, di sini saya menjelaskan dalam beberapa poin. Terdapat hard point of selling, artinya sama, yaitu mendiferensiasi atau menspesialisasi bahwa produk yang kita miliki itu berbeda dengan yang lainnya. Kemudian yang dua, mendiferensiasi diri dibandingkan dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, bagaimana personal branding menjadi lebih muncul atau how to stand out more. Sementara yang selanjutnya adalah self-recognizing. Oleh karena itu, untuk membuat wirausaha, saya kira rekan-rekan di sini harus bisa mengidentifikasi sejauh mana apa kapabilitas yang kita miliki, apa value yang kita miliki, sehingga muncullah wirausaha yang sesuai dengan visi dan misi yang kita miliki. Yang terakhir adalah memanifestasikan kepada produk ataupun servis pada wirausaha milik teman-teman sekalian. Ini adalah review di mana saya gunakan untuk menjadikan wirausaha ataupun personal branding di sini menjadi hal yang sangat penting. Saya mengambil dari jurnal yang ada di dalam layar, di mana secara kesimpulan adalah this finding highlight the importance of personal branding as a contemporary career technique in promoting one personal brand identity to achieve beneficial career outcomes. Jadi bisa dibilang personal branding ini selain untuk wirausaha, ternyata dia memberikan sebuah upaya promosi pada diri untuk bertujuan stand out more, artinya lebih berbeda dengan orang-orang lain di antara individu-individu orang lainnya. Inilah yang bisa menjadi langkah awal untuk branding itu sendiri, yaitu dilihat dari visi misi yang pertama, kemudian yang kedua, apakah branding tersebut dapat direpresentasikan oleh sebuah logo yang baik ataupun yang bagus. Kemudian yang ketiga, mengenerate niche. Niche itu bisa dibilang sebagai sebuah kekhususan, sebuah spesialisasi yang menjurus dalam sebuah produk ataupun services. Jadi misalnya sebagai contoh, apakah produk tersebut untuk segmentasi pasar yang tertentu, yang dimana memecahkan permasalahan segmentasi pasar tersebut. Itulah yang bisa dibilang sebagai niche. Oleh karena itu, yang selanjutnya adalah strategis, selanjutnya adalah bergairah pada bidang yang memang ditelusuri, yang selanjutnya adalah mengikuti perkembangan zaman, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pun menjadi tools yang diperlukan. Yang terakhir adalah semua orang berbeda dengan cara dan perjalanannya. Artinya di sini bagaimana mengutilisasi personal branding, setiap orang memiliki histori ataupun cara-cara yang berbeda-beda. Ini menjadi contoh bahwa saya menemukan sebuah contoh industri di mana pemiliknya di situ memiliki hal-hal yang menarik dalam memanfaatkan ataupun mengusahakan sebuah keahlian di bidang kuliner ataupun di bidang bakery. Di tahun 2015 saya menemukan bahwa ternyata ada seseorang di bidang industri tersebut memahami betul artinya menjual bakery goods di sini. Kemudian di timeline selanjutnya adalah sebuah pengusahaan di bidang kafe di wilayah Jatinangor, yang dimana pemilik ataupun owner dari pemilik kafe ini sangat kompeten dan juga sangat senang, sangat passionate dengan bidang kuliner, namun memberikan wadah yang baik, di mana memberikan sebuah komunitas yang unggul
menyediakan fasilitas yang baik bagi mahasiswa, khususnya di wilayah Jatinangor. Kemudian ini adalah contoh yang terakhir bagaimana sebuah usaha ini dengan memanfaatkan wilayah ataupun lahan yang ada sesuai dengan apa yang hendaknya pemilik usaha tersebut ingin memberikan jasa. Jasa di sini adalah menyediakan makanan seperti catering ataupun makanan dan juga minuman-minuman lainnya. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.